siapkan hari ini Pak Ci? Insya Allah saya siap. Ya, terkait dengan hal itu, apakah Bu Betty sudah menyiapkan rubrik penilaian dalam coaching itu? Ya, sudah saya siapkan rubrik pertanyaannya Bu Eni. Oke, siap. Terkait dengan kompetensi coaching, nah coba sebutkan kompetensi coaching itu apa saja Bu Betty? Kompetensi coaching itu ada 4 Bu Eni. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, terus yang kedua itu mendengarkan secara aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus mendengarkan dengan rasa. Oke, nah kemudian dari keempat itu bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi Bu Betty? Dalam proses coaching ini saya ingin mendengarkan secara aktif, kemudian mendengarkan dengan rasa. Ya, nah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan diinginkan itu seperti apa Bu Betty? Indikatornya saya ingin coach ini bisa merasa nyaman ketika menyampaikan permasalahannya, terus kemudian dia ini nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, semangat Bu Betty dalam melakukan coaching hari ini. Mohon izin nanti untuk direkam ya Bu Betty ya. Silakan Bu Eni. Terima kasih Bu Betty. Ya, selamat siang Bu Ratna. Selamat siang Bu Betty. Sehat Bu? Alhamdulillah Sibuk sehat. apa tuh Bu? Ini saya sedang menganalisis nilai hasil PTS 2 kemarin. Gimana itu? Serius sekali sepertinya. Iya, soalnya ini ada yang aneh begini loh Bu Betty. Ada beberapa murid saya itu khususnya menjawab yang di Romawi 2 yang jawaban singkat, Iya, iya, isian, itu cenderung memberikan jawaban 2 yang bertolak belakang. Misalnya contoh soalnya yang kemarin itu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Nanti dia itu ada yang mengisinya begini, misalnya radiasi atau konduksi. Seperti itu. Pakai garis miring itu ya? Iya, pakai garis miring, Iya, atau kalau betul. tidak pakai kata atau, dan itu ternyata tidak hanya pada satu anak, dan itu dilakukan pada beberapa jawaban. Saya mikirnya cuma gini, ini kenapa anak tidak berani menentukan pilihan jawaban yang tepat ya? Saya pikirnya gitu. Jadi itu jadi masalah ya untuk Bu Ratna ya. Iya. Karena sepertinya anak ragu-ragu ketika menjawab. Iya. Tapi kalau dibiarkan nanti akan keterusan seperti ini. Iya, saya berpikirnya begini, bisa jadi nanti kalau ini dilakukan berulang kali, anak akan tidak berani untuk membuat keputusan. Ya. Ya udah, kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar Bu Ratna. Oh, boleh banget. Nah, ini saya pingin Iya. dapat pencerahan nih, kira-kira apa ya yang nanti bisa saya lakukan untuk mengatasi, atau mungkin permasalahannya justru berasal dari saya sendiri. Saya lagi berpikir banget tentang hal Jadi itu. harapannya kita ngobrol ini nanti Bu Ratna bisa mendapat solusi ya untuk memecahkan masalah ini supaya anak itu bisa bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Seperti itu Bu Ratna? Iya, terima kasih sekali. Jadi mau meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya. Iya, kita ngobrol aja sharing-sharing itu Bu Ratna. Terus kira-kira masalahnya ada di apa nih? Bu Ratna bisa ini anak sepertinya ragu-ragu, ini anak sepertinya tidak pede, tidak percaya diri, seperti itu ya? Iya. Nah, sebelumnya kan saya evaluasi diri juga kan. Di awal ketika akan melakukan penilaian tengah semester, saya memang sering menyampaikan ketika mengerjakan tolong yang teliti, karena nanti skor di Romawi 1 sekian, skor di Romawi 2 sekian, skor di Romawi 3 sekian. Nah, setelah saya teliti ternyata mereka menjawab itu dua jawaban tersebut dengan harapan nanti saya akan bisa memberikan skor setengah dari skor maksimalnya. Jadi saya pikir, wah, ini sebenarnya tidak bisa disepelekan, kan berarti anak-anak tidak berani menentukan keputusan seperti itu. Ternyata tujuan saya untuk menyampaikan skor untuk memotivasi mereka, ternyata mereka menangkapnya salah. Jadi mereka menangkapnya, oh berarti kalau aku menjawab A dan B
nanti aku masih bisa untung-untungan mendapatkan skor setengahnya. Jadi semacam anakku cari aman gitu Iya, Bu Ratna betul ya. sekali. Iya, mencari aman. Cari aman. Nanti kalau saya jawab dua seperti ini kan paling enggak saya dapat nilai setengah seperti Iya. itu ya. Terus kira-kira gimana nih caranya Bu Ratna untuk mengatasi masalah ini supaya anak-anak itu lebih bertanggung jawab lagi, lebih percaya diri lagi. Nah, ini kan setelah beberapa waktu saya lihat itu justru terjadi pada anak-anak yang nilai hariannya bagus. Iya. Nah, kemudian ada juga sih beberapa anak yang nilai hariannya biasa-biasa saja. Jadi intinya merata sih mereka murid saya melakukan hal itu. Jadi saya pikir mungkin ada cara yang harusnya saya ubah ketika melaksanakan pembelajaran. Jadi memang jujur saja selama ini saya cenderung memang hanya menerapkan metode ceramah saja. Mungkin untuk beberapa anak itu bisa jalan, artinya mereka bisa memahami. Iya. Tapi untuk anak yang lain mungkin mereka hanya basicnya jadinya hanya hafalan. Jadi ketika akan menjawab ya udah kalau jawaban ini salah mungkin yang ini. Jadi mungkin secara apa ya? Secara ilmu kemudian inti dari materinya ada yang tidak mendalam dari saya sendiri ketika menyampaikan. Kayaknya problemnya itu di sayanya ketika melaksanakan pembelajaran. Ya, berarti Bu Ratna ini sudah punya kekuatan gitu ya. Nah, dari kira-kira nih dari skala 1 sampai 10 Bu Ratna tuh punya kekuatan di angka berapa? Saya kira masih 7 ya, karena jujur saja saya memang pernah mengikuti pelatihan tentang pembelajaran diferensiasi dan saya pikir itu harusnya menjadi modal untuk saya untuk membuat pembelajaran di kelas saya menjadi lebih bermakna, lebih menyenangkan sehingga paling tidak anak-anak itu juga memahami materi. Kalau anak-anak memahami materi, mereka akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan itu harapan saya itu bisa mereka tuangkan ketika menjawab pertanyaan di pelatihan atau soal-soal yang nanti diberikan oleh sekolah ataupun dalam kegiatan pembelajaran. Ya, jadi Bu Ratna tuh modalnya ada di pembelajaran diferensiasi itu ya, yang bisa diterapkan ketika di. Terus kira-kira kekuatan apa nih yang Bu Ratna punya untuk mengatasi? Nah itu kebetulan ada rekan saya yang sudah melakukan praktek pembelajaran diferensiasi. Jadi saya juga tambah percaya diri karena saya juga bisa sharing dengan beliau, artinya dengan rekan sejawat yang sudah mempraktekkan. Dan saya memang punya keinginan untuk bisa mempraktekkan itu di kelas saya dan itu saya pikir itu adalah salah satu kekuatan saya adalah kemauan untuk berubah seperti itu Ibu Betty. Bagus sekali Bu Ratna punya kekuatan, punya motivasi dan semakin percaya diri ketika melihat teman-teman yang sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kemudian hambatannya kira-kira apa? Nah, hambatan yang saya alami kayaknya ini ketika mempersiapkan pembelajaran diferensiasi kan kita harus benar-benar memahami materi, memahami kebutuhan murid seperti apa. Jadi hambatan saya Butuh waktu ya. Iya. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu butuh kesiapan dari semuanya. Iya, betul sekali. Terus apa nih yang Bu Ratna rencanakan untuk menghadapi hambatan itu? Nah, seperti itu tentu saja cara saya untuk mengatasinya satu jelas karena rekan sejawat saya sudah melaksanakan, saya pasti akan bertanya kepada beliau, kemudian memberanikan diri untuk mempraktekkan. Artinya saya harus mencoba untuk melakukan persiapan dan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Jadi bisa sharing-sharing dengan teman yang sudah menerapkan ya. Kemudian mencari tahu, bagaimana sih cara menerapkannya dari teman-teman yang sudah menerapkan diferensiasi. Kemudian kira-kira untuk menjalankan rencana itu, Bu Ratna ini membutuhkan siapa saja nih pihak yang terlibat? Iya, tentu saja saya sebelumnya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait dengan paling tidak kan saya minta bantuan rekan sejawat, jadinya saya harus minta izin dulu kepada ibu kepala sekolah. Kemudian yang pasti dukungan dari teman-teman yang lain, sejawat yang lain
juga dari murid-murid. Saya akan menyampaikan kepada murid-murid terutama bahwa guru ingin melakukan perubahan di kelas, suasana pembelajarannya supaya lebih menarik, gitu sih, memotivasi mereka Ya, juga. perlu juga ya, karena anak-anak kan ini yang terlibat langsung, jadi Iya, mereka betul. juga harus diberi pengertian Iya. untuk sama-sama bisa berubah. Iya, betul sekali. Kira-kira mau dimulai kapan nih Bu Ratna? Nah, rencananya mulai Senin depan saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Seperti itu, begitu. Semoga bisa apa ya, sesuai dengan yang direncanakan oleh Bu Ratna. Iya. Kemudian setelah kita ngobrol-ngobrol nih Bu Ratna, apa yang Bu Ratna dapat hari ini? Iya, sebelumnya kan saya memang masih ragu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tapi setelah berbicara dan ngobrol dengan Ibu, saya tambah termotivasi untuk mempraktekannya. Alhamdulillah sekali. Kita sama-sama mencari solusi Iya. dari permasalahan ini. Tapi mungkin suatu saat saya yang punya masalah, saya juga bisa cerita. ke Bu Iya, Ratna. iya. Semoga semua yang direncanakan Bu Ratna dapat berjalan dengan baik. Saya tunggu cerita selanjutnya di minggu depan Bu Ratna. Iya. Dan terima kasih. Sama-sama, Bu Betty. Terima kasih. Selamat siang Bu Betty, selamat siang Bu Ratna. Tadi sudah melakukan coaching ya? Iya. Saya bertanya dengan Bu Betty tadi dalam melakukan coaching tadi, apakah indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan sudah tercapai Bu Betty? Alhamdulillah tadi setelah ngobrol sama Bu Ratna sudah mulai Bu Ratna sudah bisa menyelesaikan masalahnya, menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian terkait dengan Bu Ratna, apakah tadi teknik coaching sudah menemukan solusi atas permasalahan dari Bu Ratna? Iya, sudah berhasil menemukan solusi saya. Ya. Nah, kemudian tadi dari hasil observasi yang tadi saya sudah lihat bahwa Bu Ratna sudah menceritakan menganalisis hasil PTS-nya, kemudian ada yang cari aman ya, mencari aman jawabannya ada dua, kemudian tadi Bu Betty sudah menanyakan, sudah menggunakan alur tirta, gitu ya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mendengarkan dengan rasa, dan di situ tadi dengan percakapan coaching tadi Bu Ratna sudah menemukan solusi atas permasalahan dari Bu Ratna sendiri. Nah, kemudian selanjutnya Bu Betty, adakah kompetensi yang ingin dikembangkan selain tadi yang Bu Betty inginkan dilakukan? Kompetensinya yang ingin saya mungkin lebih menggali lagi apa yang dirasakan oleh polisi, permasalahan yang dihadapi seperti itu. Ya, jadi Bu Betty ingin mengajukan pertanyaan berobot agar potensi yang ada pada Koci bisa Lebih terekspos gitu. lebih terekspos. Iya. Ya. Oke. Terima kasih Bu Betty dan Bu Ratna